Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'd. Tsumma qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surah Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat yang ke-186. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah. Pagi ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan untuk bisa hadir ke masjid untuk menunaikan ibadah subuh berjamaah dan juga hadir di kajian subuh mubarakah yang insya Allah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah, semoga selalu dilimpahkan ke junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jamaah pada subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini kita kutip satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, surat yang kedua, di ayat yang ke-186. Kata Allah, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku sangat dekat. Ayat ini unik. Biasanya di dalam Al-Quran itu setiap ada kata sa'ala atau yas'al, itu selalu Allah jawab dengan kul. Lihat nanti surah Al-Anfal ayat 1 Ibu. Yas'alunaka 'anil anfal qul al-anfalu lillahi wa rasul. Ketika mereka bertanya tentang harta rampasan perang, kata Allah, maka katakan kepada mereka itu milik Allah dan Rasulnya. Juga ketika Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Jika mereka bertanya kepadamu tentang hilal, kata Allah, katakan kalau hilal itu pedoman waktu hidup bagi manusia dan juga pelaksanaan ibadah haji. Jadi setiap ada kata sa'ala atau yas'alu, biasanya Allah sambung dengan jawaban kul. Tapi di Al-Baqarah 186 dah, wa idza sa'alaka ibadi anni, semestinya qul fa inni qarib. Tapi kulnya di sini Allah hilangkan. Langsung Allah jawab fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, maka aku sangat dekat. Anehnya Ibu Bapak, Allah yang bertanya, Allah yang jawab sendiri tanpa perantara dari Rasulullah. Jika mereka bertanya kepada Muhammad tentang aku sangat dekat. Tidak ada kata-katakan ke mereka kalau aku sangat dekat. Itu yang dihilangkan. Artinya apa Ibu Bapak? Ada satu amalan ketika kita berpuasa, yaitu doa. Doa ini merupakan salah satu amalan yang istimewa bagi orang yang berpuasa. Makanya ayat tentang puasa ini, tentang doa ini bahwa Allah selipkan di antara ayat-ayat tentang puasa.
183 sampai 187 itu ayat tentang puasa. Tapi Allah selipkan di antara itu ayat 186 tentang doa. Karena ada kaitan sebenarnya nih Pak. 183 puasa, 186 puasa, 185 puasa, 187 puasa. Tapi 186 doa. Artinya apa? Ada satu amalan yang paling istimewa Allah tunggu di saat kita berpuasa, yaitu doa. Kalau di luar kita berpuasa, Ibu Bapak, ada waktu-waktu yang khusus untuk doa diijabah Allah. Antara azan dan iqamah, sepertiga malam terakhir setelah selesai sholat. Ada tempat-tempat yang Allah juga ijabah doa lebih cepat di situ, di masjid, di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah, seperti di Baitullah, Multazam, Makam Ibrahim, Hijri Ismail. Tapi ketika kita sedang berpuasa, Ibu Bapak, kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya, itu adalah tempat yang mustajab untuk kita berdoa ketika sedang berpuasa. Jadi dari mulai imsak tadi sampai beko maghrib, itu semua waktu dan tempat kita berdoa itu adalah tempat yang paling mustajab. Itu kelebihan orang yang berpuasa diberikan Allah. Makanya Allah selipkan satu ayat tentang doa di antara ayat-ayat tentang puasa. Itu keistimewaannya. Pesan yang Allah sematkan di ayat itu, bahwasanya Allah menunggu doa-doa terbaik dari hamba-hambanya yang sedang berpuasa. Makanya kata Rasulullah, Bapak, salatatu da'watun la turad. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak Allah. Yang pertama da'watul walid, doanya orang tua. Al-walid di sini khusus kepada ayah. Jadi artinya doa ayah lebih cepat diijabah oleh Allah dibandingkan dengan doa ibu. Assalamualaikum Bapak Ibu. Yang saya tahu selama doa saya sampai dijabah. Bapak Ibu, ternyata al-da'watul walid, doanya seorang ayah. Kenapa Ibu Bapak? Karena ibadah khusus ayah itu dari mulai dia balik sampai dia wafat itu tidak pernah putus kepada Allah. Seperti sholat, puasa, ibadah wajib itu tidak pernah putus dari mulai balik sampai dia meninggal, tidak putus. Kalau ibu putus nggak? Putus. Ketika haid putus, ketika nifas putus. Makanya doa ayah itu lebih cepat diijabah. Dan awak selama kok banyak anak-anak itu Ibu Bapak ketika minta doa, doa hajat atau keinginan sesuatu yang dicari itu minta doa siap ibu. Kadang-kadang karena kacanya masuk ke rumah, dia ketok pintu dibuka, assalamualaikum, yang buka pintu ayah. Mangga kecil, ma ibu dicari. Ibu di belakang, ibu di belakang cari ibunya apa aja? Bu, awak ada hajat. Awak kates masuk kerajo, kates naik bangke, awak minta doa, tolong doakan ibu. Apa jawab ibu? Yo. Pernah tak ibu mengecek? Nak cari ayah dulu, doa ayah lebih capek dijabah daripada ibu. Pernah tak ibu? Akan aku ibu. Jatah kami ibu ambil je. Ini beda ibu. Kalau untuk bakti anak itu lebih ke ibu dibandingkan ayah. Tapi kalau untuk doa, ayah lebih utama daripada ibu. Ini ada porsinya masing-masing. Doa ke ayah, bakti ke ibu. Itu makanya seorang sahabat bertanya ke Nabi, saya punya orang tua, keduanya masih hidup. Kepada siapa saya lebih berbakti di antara kedua itu? Apa jawab Nabi Bapak? Ibumu. Siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Baru terakhir ya. Jadi kalau untuk bakti memang ke ibu. Kalau ibu yang lebih susah dibandingkan ayah. Dari mulai hamil, melahirkan,
merawat, menyusui sampai anak itu di samping segala macam, itu ibu. Makanya bakti ke ibu. Tapi kalau doa itu ke ayah. Cie itu jatah kami, ibu bagi dua. Jadi besok kalau ada anak minta doa, bu, awak kates karajo, kaiko segala macamnya, tolong minta doa bu, doa kami cek, cek anak tu, nak cari ayah dulu, kalau doa ayah dan capek dijabah. Tapi kok baik kalau doa anak ayah, saya tak sumbayang doa, itulah lain cerita lain. Itulah lain cerita lain. Tapi selagi ayahnya taat kepada Allah, kewajiban ibu mengingatkan anak minta doa ke ayah dulu, baru ke ibu. Iko ibu kampung sedanya, iko lah kalau sebagai anak kau doa kamu, susu atau tolong doa sikit, terkait itu sih. Cukup lah ibu kecak karena tu cari ayah minta doa ke ayah. Seketika anak tu mencari ayah minta doa, nak tangguh kadang hati ayah tu ibu buat tororo sudah tu. Kamu pulang tanya tu dia dongkos, dia dah minyak, dia nampak. Karena jarang-jarang kami dicari anak untuk minta doa. Pastinya tak tukar. Ibu bu ambil itu satu. Jadi hal-hal seperti itu yang sering terjadi. Karena memang kami laki-laki kok terabaikan. Iya. Kalau ada anak karajo di luar kota, nyolah menikah, sedang hamil ke Melayan, yang dipasangnya datang siap. Pernah tak ayah diajak? Ibu kadang-kadang bu payah lewat kadang 2 minggu lagi ke Melayan. Ayah bah dibawa tidak salah gitu. Ibu tu siapa lagi makan ayam ke rumah. Dewa kalau lah tua gue bah jadi sapam pak. Manjang ke rumah bagi makan ayam. Kalau kami agak balon kami. Itu. Jadi kalau seandainya anak minta doa, sultan ayah dulu. Beko kalau lah lulus juga rajo, ingin berbakti ke orang tua, gaji pertama dia balikan baju siapa dibalikan dulu ibu. Capek ibu jawab nak. Beko gaji kedua siapa lain? Ibu je balik. Gaji ketiga? Ibu. Gaji kampe? Itu nak dole tu ibu. So 3 kali tu yang bayar kampe hilang itu. Lapis tu dia pak. Itulah nasib ayah. Di sekali-sekali kejalah karena itu nak kalau ada hajat cari ayah dulu minta doa ke ayah baru sudah tu ke ibu. Ibu pasti berdoa sebenarnya. Tapi anak pun tak jarang madu kaya karena ibu tak menyuruh. Makanya akhirnya pengembangannya tetap mengadukan. Yang kedua ibu bapak dakwatus shaim, doanya orang yang sedang berpuasa. Jadi nanti ibu bapak di akhirat kita akan mendapatkan pertanyaan. Di dalam hadis qudsi dikatakan oleh Allah, Rasulullah bersabda ketika menyampaikan firman Allah tentang hadis qudsi, kata Allah, wahai hambaku, di mana kalian ketika aku sedang sakit dan di mana kalian ketika aku sedang lapar. Nanti masing-masing kita akan menjawab sekaligus protes di situ jawaban. Ya Allah, Engkau kan maha segala-galanya. Kok bisa sakit, kok bisa lapar? Kalaupun Engkau sakit lapar, kami kan tidak bisa mengunjungi Engkau karena kami tidak bisa melihat. Apa jawab Allah ya Pak? Wahai hambaku, kata Allah, ketika ada saudaramu yang sedang sakit dan Engkau datang menjenguk dia sakit, maka Engkau pasti bertemu denganku karena aku dekat dengan orang-orang yang sedang sakit. Artinya apa itu Pak? Doa orang yang sakit itu sebenarnya lebih capek diijabah Allah daripada orang yang sehat. Tapi ketika mencari orang sakit, kita balik yang sakit minta doa kawan. Seharusnya doa itu lebih capek diijabah. Bahkan ketika Nabi Ayub diuji dengan sakit, apa kece istrinya? Berdoalah ke Allah, kau kan Nabi, pasti capek dikabulkan. Kece Nabi Ayub, enggak. Itu ujian dari Allah. Selama kau pun ada nikmat, ketika diuji dengan sakit, aku pun tidak bisa bersyukur, langsung minta cegak. Di mana tak syukur aku selama pun ada kemewahan dari Allah. Saya dengan keadaan itu, istrinya lagi curang-curang selingkuh. Hanya tinggal satu yang setia mendampingi beliau. Kapan beliau berdoa dan langsung Allah kabulkan Bapak? Ketika istrinya lah mulai berdosa dengan situasi dan keadaannya.
Pai istrinya ke pasar mencari karajo, mencari sesuatu yang bisa untuk dimakan dan dapat. Nampak dia orang mengambil sanggu itu, sehingga dijualnya rambutnya tuh. Orang mengambil sanggu itu memotong rambut tapong yang sampai ke kudu itu. Ditutupi di istrinya, rupanya Allah bukakan melorot sanggu apanya tuh hijabnya tuh. Nampak rambutnya dari bayi tak kacui, rambut yang rancak tuh jadi. Tak berani istri menjawab. Kita jual dia dari dasar di Nabi baru jadi. Ambo jual rambut muda dengan dado dan dimakan lain. Nah, di situ baru Nabi menagih. Beliau berdoa ke Allah, baru Allah sembuhkan semua penyakit beliau. Dengan apa? Dengan istrinya lah berdosa gara-gara dia bertahan dalam kondisi itu. Jadi doa orang yang sakit itu Bapak lebih cepat diijabah. Makanya kata Rasulullah, ketika seorang hamba diuji dengan sakit, Allah datangkan 4 malaikat. Malaikat satu kata Allah datangi si A, ambil rono di wajahnya. Makanya orang sakit itu tidak barono ibu bapak, karena rono ini diambil. Malaikat kedua Allah ambil salero di lidahnya. Maka orang sakit itu tidak basalero, tidak maduknya, doa apa pun dia ada naduk. Cuma orang awak hebat bapak. Lalu tak dilihat lah tak kalam, tak tu selero awak tak ada patahnya kandaknya. Anio antara agak cepet lah, kalau nak di bandian sama jadi carian kat ikut sedang tak bahasa lero. Malaikat ketiga ambil tenaga di badannya, atau mak orang sakit ke bawahnya lalu sih bapak. Jangan tagak duduk sekedar panjang tu, karena tenaga sedang diambil. Malaikat kampe ke Allah ambil dosanya. Di selama proses sakit itu proses penghapusan dosa itu. Karena bisa jadi awak selama ku mata badoso, talingo badoso, mulut badoso, hati badoso, pikiran badoso, samantara istighfar kurang lo. Dalam menumpu-numpu dosa ku istighfar kurang lo. Makanya Allah sayangkan itu, diuji itu dengan sakit untuk menghapuskan dosa. Jadi ketika sakit itu jangan ngombe itu. Semangat itu sakit itu kan apa? Proses sakit itu adalah proses pengampunan dosa. Jadi kalau ditanya orang bu, pak ibu sehat, alhamdulillah. Besok kalau sakit tak kayak dulu jawabnya bu, pak ibu alhamdulillah bu sakitnya. Jadi kalau ditanya orang dapat lama rumit, pak ibu tahu surah sonat. Nah ketika Allah takdirkan hamba itu sembuh, Allah panggil 3 malaikat. Malaikat 1, 2, 3 balian apa yang kalian ambil gitu. Yang tadi ambil rono di balian, rono balian sehingga lah minyak nunggu. Yang ambil selero di balian, selero balian lah boleh nangguh makan. Sobok dia makan dak selero tadi mai ibu, aja nyede lah siat ibu yo, anak mau makan yo, apa ilai. Tanya ke selero tu. Takut cukup pak tu. Malaikat ketiga kembalikan tenaganya sehingga orang tu lah bisa duduk, lah bisa tagak, lah bisa baca. Karena malaikat kampek dari mau datang menghadap Allah. Saya bagaimana ya Allah? Kata Allah, jangan engkau kembalikan dosanya, tapi buanglah kemana yang bisa engkau buang dosanya. Atau makanya kalau ada orang sakit, kata Nabi, datanglah kita mencari Bapak. Karena di situ ada raudhah. Dalam hadis Muslim kata Rasulullah, maukah kau tunjukkan raudhah di antara kalian? Apa itu Rasulullah? Ketika engkau mendatangi saudaramu yang sedang sakit, itu raudhahmu. Karena di situ ketika mencari orang sakit itu Allah turunkan 70.000 malaikat mendoakan orang-orang yang melihat saudaranya sedang sakit. Kalau kita mencarinya sakit di pagi hari, kata Nabi, doa itu dibaca malaikat dari mulai kita datang mencarinya sakit sampai beko sore doa itu diucapkan oleh malaikat. Tidak sakit mencari itu juga. Awak mencari dalam setengah jam dia, jam 9 mencari orang sakit, jam setengah 10 pulang. Tapi ketika datang jam 9 itu doa itu diucapkan malaikat sampai beko sore. Ya Allah, ampunilah dosa hambaku yang melihat saudaranya sakit. Awak jam setengah 10 lah aktivitas sibuk seperti biasa, tapi doa itu akan tetap digemakan oleh malaikat sampai beko sore. Kalau sore hari awak mencari itu kecek Nabi, maka doa itu akan diucapkan terus oleh malaikat sampai besok pagi. Tapi banyak itu ketika diumumkan besok awak mencari saya sakit, datang sholat maghrib itu bisa saya dihitung oleh dia. Paling mana kita mencari orang sakit. Padahal di situ malaikat berdoa khusus untuk orang-orang yang datang melihat orang sakit.
Kemudian kata Allah, ketika ada saudaramu yang kelaparan dan engkau datang memberi dia makan, maka engkau pasti bertemu denganku di situ, kata Allah, karena aku juga dekat dengan orang-orang yang sedang lapar. Tu makanya orang yang puasa pun doanya dijabah Allah. Kenapa ibu Pak? Karena orang yang puasa pun sedang lapar. Bila puncak laparnya ibu, kata Rasulullah, puncak laparnya orang yang berpuasa itu adalah saat mendekati waktu berbuka. Maka disitulah puncak segala doa akan diijabah Allah. Di saat puncak lapar rawat ibu, disitulah puncak doa akan dijabah Allah. Makanya kata Nabi, 1 jam mendekati waktu berbuka itu adalah rautoh yang Allah antarkan ke rumah awak masing-masing. Jadi kata Nabi, rautoh yang Allah turunkan ke dunia itu adalah di masjidku. Di mana posisinya kata Nabi, antara kamarku dengan mimbarku itu adalah rautoh min riyadil jannah. Makanya berdoalah di rautoh ini. Itu yang dikaja-kaja di jemaah haji, jemaah umroh kalau ke Madinah itu dikaja tuh buat masuk ke rautoh, berdoa di situ. Karena itulah taman surga yang ada di dunia. Tapi bagi kalian yang belum sanggup untuk mendatanginya kata Nabi dan belum sempat berdoa di rautoh, tidak ada kemampuan di situ, maka yakinlah kata Rasulullah, ketika engkau sedang berpuasa, maka Allah akan antarkan rautoh itu ke rumahmu. Mau puasa sunnah, mau puasa wajib, coba rautoh itu Allah antarkan ke rumah awak. Kapan waktunya kata Rasulullah? 1 jam mendekati waktu berbuka. Jam berapa buka ibu Pak? Sangat 7. Berarti 5:30 lah turun rautoh ke rumah awak. Di situ Allah menunggu doa-doa terbaik dari hambanya untuk diucapkan di waktu rautoh, Allah turun ke situ. Tapi sayangnya Bapak, iblis tahu lo itu kesempatan terbaik untuk orang puasa berdoa. Sehingga awak di 5:30 tu lah diorohnya keluar rumah satu dulu. Atau maka jam 5:30 tu macet di jalan Pak. Jadi ngabuburit yang itu gembar-gemborkan selama itu Bapak mendekati waktu berbuka, awak keluar dari rumah, keluar jonda bawa anak bawa orang rumah, putar-putar orang paniang. Nah, tak sekadar kancangnya bodoh dunia pandang-pandang sih sebenarnya Pak. Alasan mencari pembukuan. Bagi orang-orang yang keluar di waktu itu berarti dia sudah termakan jebakan iblis untuk menjauhkan manusia-manusia yang berpuasa dari waktu terbaiknya yang Allah tunggu di saat mendekati berbuka. Disitulah iblis menyuruh manusia keluar dari rautoh. Hingga buburin itu program setan yang tersukses di bulan puasa. Perhatikan ya Bapak, mulailah lewat sejam 5 mencari di jalan. Satunya di mas jalannya padik. Padahal di situ puncak lapar, di situ puncak doa dikabulkan, di situ Allah turunkan ke rumah awak masing-masing, tapi awak malah keluar dari rumah. Itu banyak kita karena yang dijebakan iblis. Kalau sekedar mencari pembukuan jam 3 jam apik, ada orang berdua menjawab pembukuan apa? Sepanjang jalan itu lah rami udah coba kan. Sudah semasa itu setengah 5 baiklah keluar jadi pembukuan jam 5 pulang malah setengah 6 mandi, persiapkan diri awak. Doa lain. Di situ doa-doa terbaik ditunggu Allah di saat mendekati waktu berbuka. Itu jadi Bapak kalau nanti ada kesempatan Allah kira sakit ketika Bapak datang ke Makkah itu umroh di dalam bulan Ramadan. Yang ibadah di umroh di bulan Ramadan itu pahalanya setara dengan haji gitu. Tapi pahalanya itu bukan haji. Karena dulu ibu-ibu yang tak datang tak haji sama Rasulullah ditanya tuh, kenapa kalian tak ikut haji gitu. Ya baca yang bawa kapai Rasulullah, suami yang bawa pakai anak bawa itu saya menjaga rumah, saya akan bagi makan antara anak kami. Maka kami 3 di rumah. Jadi Nabi besok di bulan Ramadan umroh lah katanya. Karena umroh di bulan Ramadan itu setara dengan haji. Cuma kurang berapa itu Pak. Dan langsung biayanya naik ke kalau bulan puasa itu umroh. Karena pahalanya besar. Jadi Bapak ada jamaah yang ketika kita cari di bulan Ramadan. Itu jamaah-jamaah dari luar itu sajam 5:30 mendekati waktu berbuka itu dia pakai tangan itu dia menangi baru teratur di situ menangi dari buka ke mata dia menangi seberdua begolah jam 6:30 ketika lah azan maghrib sudah berhenti berdoa habis kau di mukunya letak situ ada teh, ada kopi, ada susu, ada kurma, ada roti ada siapa mata di situ
Tapi ada juga sebagian jamaah itu bapak lah jamaah 6 lewat, tapi ada kedaki kabupuk masih puta-puta di laman Masjidil Haram Masjid Nabawi itu. Kalau dia cari-cari bantu orang tua apa? Kenapa bapaknya bahasa ruang gitu. Kenapa kayak baju gamis dalam, kayak ibunya bamu kena. Atau mangannya puta-puta di rumah masjid itu pada teman cari kolak candi di situ nak tahu lah bodoh kan. Kalian duduk kolak candi jodoh dia situ pak, di situ nadung gitu. Di situ ada kan kurma ada roti. Tapi karena kebiasaan awak ngabuburit di bulan Ramadan itu tahu kita laksanakan tanpa sadar kadang mesti kita bau. Kurang lah sibuk berdoa seakan awak puta-puta di dalam masjid. Jadi bapak persiapkanlah diri kita, siapkan doa-doa terbaik, minta hajat-hajat terbaik yang belum dapat dewak selama kau. Ketika di raudhah itu sangat saja mendekati berbuka, ambil waktunya gak dimumini bapak. Berdoa dari situ mendekati waktu berbuka. Itu puncak doa awal ijabah. Yang ketiga ibu bapak, dakwatul mazlum. Doanya orang yang teraniaya. Kata Allah dalam surah An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bil qawli ila su'i. La yuhibbullahu al-jahra bis su'i minal qawli illa man sulima. Doa dan sumpah seburuk apapun diucapkan manusia tidak akan pernah Allah kabulkan kecuali dari mulut orang yang terzolimi. Di kalau awak meniatkan doa, membacakan doa kurang kan iri, dengki, benci, dendam, marah, awak sumpah serapai juga doakannya yang buruk-buruk ibu bapak, tidak akan pernah Allah kabulkan. Saberang apapun awak ke orang tu dengan iri, dengki, banci, dendam segala macam itu doakan yang buruk-buruk itu tidak akan pernah Allah kabulkan. Illa man zulima kata Allah, kecuali doa itu diucapkan oleh orang-orang yang terzolimi. Artinya apa Bapak? Kalau orang itu dizolimi seburuk apapun doanya pasti Allah kabulkan. Makanya kita lebih hati-hati dengan orang yang terzolimi. Begitu nyongket tangan bermohon kepada Allah, itu celaka bagi kita yang menzoliminya. Hati-hati nih Bu. Kezoliman itu tidak hanya dari perbuatan, dari mulut. Namimah itu zolim, mengadu domba orang, sehingga paca-paca orang badun sana, paca-paca orang bertetangga, paca-paca orang berkeluarga, paca-paca orang suami istri dawak, itu namimah namanya. Mengadu domba orang sampai orang rusak berhubungan silaturahim orang putih dawak. Itu zolim. Fitnah itu zolim, menghancurkan harga diri dan martabat seseorang di mata orang lain. Yang paling rendah kecewa, kalau dengan kecewa paling rendah itu adalah ghibah, menggunjingkan atau membicarakan aib orang lain. Ayang tidak nyusuko orang itu nak kemukakan. Itu semua zolim. Nah kalau orang itu tahu ibu apa, nyo di fitnah, nyo di namimah, nyo di ghibah, kalau nyo berdoa ke Allah itu bisa celaka bagi kita. Makanya hati-hati. Yang paling sering terjadi tanpa kita sadari itu kezoliman dalam bentuk ghibah. Ghibah itu satu perbuatan yang dibenci Nabi itu. Naha Rasulullah SAW an-namimah al-ghibah wa isma' ilal ghibah. Yang dibenci dan dilarang Nabi itu kata sahabat adalah perbuatan namimah adu domba, ghibah menggunjingkan aib orang lain, dan isma' ilal ghibah mandangang orang bagujian. Nah, itu karena itu. Ini kadang-kadang bagilah ampun ada menggunjing dosa, ampun duduk di situ nyo. Inyo duduk di situ tadi nyo pasang tu. Eko ketika orang bertanya berdebat, aja leh nyo pada orang mengecek. Itu hati-hati itu, dosunya sama dengan orang menggunjing. Termasuk ibu yang mendengar info-info di TV, infotainment di TV, acara-acara infotainment yang gosip-gosip, puji-puji yang ini Bapak, walaupun kadang awak sedang berzikir, sedang baca Quran, dinonton juga gosip itu Bapak, dosa itu. Ya, ini ngajak baca Quran 1 juz sehari, sambil baca Quran, ketika iklan nonton, baca Quran, ketika sedang acara gosip nonton dulu. Itu sama Pak, dosa itu mendengar orang bergosip itu sama dosa. Karena isma' ilal ghibah. Makanya ibu bapak hati-hati. Apa kata Rasulullah dalam hadis Muslim?
Al-hibah asyaddu minaz zina wa syarbil khamar. Dosa hibah itu kata Nabi lebih berat daripada dosa zina dan minuman khamar. Apa sebabnya Bapak? Dosanya lebih berat dari dosa besar itu. Kalau orang yang berzina kata Rasulullah dia taubat minta ampun kepada Allah dan tidak mengulangi perbuatannya, maka dosanya Allah ampuni dengan taubat itu. Yang mabuk-mabukan taubat kepada Allah, dosanya akan Allah ampuni dengan taubatnya kepada Allah. Tapi kalau ghibah, kenapa dosanya lebih berat daripada dosa besar yang dua itu? Karena kata Nabi, orang yang ghibah minta ampun kepada Allah, dosanya belum Allah ampuni sampai inyo minta maaf dan minta kerelaan ke orang yang digibah tadi. Itu yang baik. Misalnya sudah wajibahkan di lapau pagi kok, tua turunnya ke rumahnya lain. Bu, Pak, mohon maaf ya Bang. Tadi aku menggunjingkan apa ibu di lapau. Ini aku minta maaf. Berani tidak? Berani tidak ibu Pak? Tidak. Dekatiko itu awak tak berani minta maaf dan tidak berani minta kerelaan karena pernah menggibah kalinya, makanya salamunya dosanya tetap akan kita bawa sampai mati. Bahkan di akhirat pun dosa itu yang membuat manusia banyak yang bangkrut di akhirat. Karena nak pernah awak selesaikan ketika di dunia. Kenapa kita tidak pernah merasa berdosa menggunjingan orang ya Pak? Karena awak jurang dari gunjingan itu tidak ada masalah. Wah gunjingnya pagi pun di lapau Pak. Beko ketika pulang bersebut inyo disimpang. Mau talamak inyo balik disimpang. Padahal tadi di gunjingan pagi kok Pak. Lu gunjing habis-habis aja di lapau bersebut jadi simpang. Mau talamak inyo sudah tuh. Makanya awak tidak pernah merasa berdosa menggunjingan inyo. Karena awak jinyo ada masalah. Bahkan besti surang di gunjingan juga itu. Besti surang, ojo arek, ojo pelangkit. Akam apai baru dua, ketika seorang ditanya dekat, tumben seorang, ma besti ini kot, tapi ada ke besti itu lagi, habis wadah, lah selesai itu. Besti jadinya mah, beko semua je besti galak-galaknya mana itu Pak? Tu makanya dosa ghibah tu barik dari itu kenapa? Karena awak tidak berani minta maaf. Tidak berani mengakui kalau pernah menggunjingkan. Itu dosa gunjingan tidak bisa disidi-sidi ya Bapak. Itu harus diakui kalau pernah menggunjingkan awak minta maaf, minta kerelaan, baru dosa ghibah habis. Jujur lebaran banyak orang yang gunjingan tidak pernah awak minta maaf, orang tidak kerelaan. Balik mohon maaf lahir batin sedikit orangnya tidak bisa mewakili itu dulu. Kalau dosa-dosa biasa, dosa-dosa ketek dimintakan maaf lahir batin selesai. Tapi kalau ghibah tidak bisa. Dia akan diampuni dosanya kata Nabi kalau dia minta maaf dan minta kerelaan. Berarti dia mengakui itu kalau dia pernah menggunjing dan mohon kerelaan supaya saya sama kerelaan dapat ada titik menuntut nanti di akhirat. Itu yang awak tidak berani selama itu makanya dosa ghibah bawa sampai mati nanti. Besok ketika dihisab dibuka sadonya Allah banyak orang kamanuti awak. Ambo digunjingannya, ambo digunjingannya, ambo digunjingannya. Bara banyak pahala itu yang akan diambil untuk membayar dosa gunjing itu. Itu maka kata Nabi antadruna mahwal muflis. Tahukah kalian siapa orang yang muflis, yang bangkrut? Itu tuh. Memfitnah orang, menghibah orang, madu domba orang, menzolimi orang. Itu nanti dituntut di akhirat dosa orang-orang itu nanti kalau tidak ada pahala awal terpaksa dosa juga buat lagi. Jadi Bapak kalau bisa kan pagi kau buat celik ibu apa kompak-kompak sedang juga aman-aman damai-damai saja. Tapi kalau boleh jujur dalam hati kita masing-masing ini, kalau kalian mau mengakui Bapak, awak sama waktu pasti pernah saling menggunjingan. Ya enggak? Yang di sebelah ibu itu pernah ibu gunjingan tuh. Yang di bungku ibu itu pernah ibu gunjingan tuh. Aku salah. Yo ya. Ya apa? Yang di belakang apa di muka apa telah pernah pak gunjingan saja tu. Di ibaratnya awak pula sama-sama bergalimang kata cubadak itu Pak. Basawu-sawu si A mengejar si B mengejar si C mengejar si D mengejar si A mengejar si E mengejar si B. Bau putar-putar bantu galimang kata cubadak. Kau diangkat sumbunya tangkik saja. Karena lepas sawu-sawu. Kini kalau awak namu dosa gunjing pun dihabiskan di Bapak.
Lain nama ibu bapak pagi itu buka coki. Lain nama buka coki. Sudah acara pengajian subuh kok, sudah aku ibu bapak saling bermaaf, saling salam-salaman, tuh kecek ke pak tuh atau ke ibu tuh. Tapi kata kuncinya dulu ya. Kecek kau tuh pak, bu, aku minta maaf mungkin dulu pernah tagunjangan. Berani tak? Kau mumpung di masaji kok sama kalau seorang ibu bapak tuh ke rumah cekak maikin apa? Datang ibu ke rumahnya, bu pak, maaf aku tadi menggunjang, kau dapat pupuh kuah. Tapi kini mumpung di masaji, kurang rami, aku tak coki sila lain, supaya nanti tak ada tuntut menuntut di akhirat lain. Awak habiskan satu gunjang dulu. Aku isi selai. Bu, maaf, mungkin dulu pernah tagunjangan di abo ya. Kalau ibu tu pernah masuk mengunjangan, dia akan mengaku tu, yo aku pernah lo mengunjangan ibu mah, ala kodoh mah. Berani tak? Lah barang banyak dosa gunjang waktu ibu bapak. Kesesama itu bareknya kata Nabi, awak tak berani minta maaf dan minta kerelaan ke orang yang mengunjangan. Di situ bareknya. Makanya dosanya akan tetap bertahan sampai hari kiamat tuh, sampai di akhirat dan akan bawa dosa itu tak akan bertanggungjawabkan nanti. Nah, tapi pengunjang lama ibu, lama. Nyo hati-hati bapak, awak cok terjebak. Orang yang pagunjiang ibu bapak, itunya punya kata sandi untuk bisa pagunjiang jawab. Aduh passwordnya bapak. Pak caranya kalau datangnya pakai baju ke rumah ibu, ke rumah pak, bu, aduh cari itu baru, itu jujurnya kunjiang tuh mah. Aduh info baru, aduh kabar baru. Kalau letak itu keceknya, kecek aja lah dia cari itu lama, udah selesai aja dia kini itu baru lah. Aduh itu sebagai lah. Itu pasti ujungnya kunjiang tuh pak. Kadang-kadang kan awak dia kepo ibu pak, dia bawa aja orang, bu, aduh cerita baru, apa tuh kemari lah, apa jadi itu? Ujungnya pasti kunjiang. Jadi kini kau ibu bapak supaya dosa kunjiang sesama waktu habis dan tak ada tutik menutik nanti lain. Makanya kini awak akui saja satunya. Tak bisa dengan sendirian sambut saja, bu, pak, mohon maaf ya mungkin dulu pernah tagunjangan di aku. Kalau awak memang pernah lo mengunjang orang tua, aku ya pak, iyo aku pun dulu pernah mengunjang ibu bapak mah. Selesai. Berani tak? Berani? Kalau berani waktu itu pak, langsung pak eksekusi pak, buka coki pak bagi kalian supaya tidak menjadi beban di awak. Kalau kami ustaz itu ditanya lo nanti di luar ustaz di bajaliah dosa kunjian ke jamaah. Lain pak, lain ustaz, lain Allah, lain malaikat gitu. Abang kok banyak juga mengunjang, itu berarti salah itu lain. Gak disuruh minta maaf tapi mengunjang aja balik. Jadi ikut kok kateh bapak tahan-tahan lah, jangan sampai itu terlarut dalam kunjing. Kalau bisa bapak cobalah tanya ke firma lepis le atau tidak ada seleting mului. Jadi kalau ada pasang lah di mulut itu setiap keluar rumah, gembok lah mencuang dari bapak. Biasa kita mengecek tu. Ini dia lama mengecek. Oke Nabi. Kalau banyak mengecek bapak banyak dosa. Kalau kecek pun dan batu tu cik dua nyo tiga apek pakai elok le tu mah. Abi ulang dibayar sebenarnya tu. Tu makanya kecek Nabi kalau tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk diucapkan lebih baik. Ya. Nah awak itu yang bareng ini bapak. Makanya mulai ini untuk menghabiskan semua dosa-dosa kucing itu yang dulu-dulu, mulai pagi kok selesai acara kok, mulailah kita salam-salaman, minta maaf dan langsung buka coki di situ. Akui saja kalau memang dulu pernah saling mengucingkan. Mudah-mudahan kedepannya Allah hapuskan semua dosa kucing kita dan kita bertahan untuk tidak lagi saling mengucingkan. Lah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.